bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Namun, sebelum itu kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama saya Marcelita Wawon. Saya Udin Dio. Saya Anies Babat. Saya Nantania Sendo. Saya Sarah Maleke. Saya Agnesha. Persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan secara sederhana berarti gabungan atau ikatan, kumpulan dan sebagainya dari beberapa bagian menjadi sesuatu yang utuh. Konsep kesatuan yang kita anut meliputi aspek alamiah, yaitu konsep kewilayahan, dan aspek sosial yaitu politik, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Kesatuan wilayah meliputi darat, laut, dan udara. Kebulatan ini sesuai dengan politik kewilayahan yang kita anut, yakni wawasan Nusantara. Dalam aspek sosial, kesatuan tersebut diwujudkan dalam beberapa aspek kehidupan sebagai berikut. 1. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. A. Bahwa keutuhan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah. B. Bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, bahasa, dan agama. C. Bahwa secara psikologis bangsa Indonesia harus merasa nasib dan mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita bangsa. D. Bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara. E. Kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan politik. F. Bahwa seluruh kepulauan Nusantara merupakan kesatuan hukum. Dan G. Bangsa Indonesia hidup berdampingan dengan bangsa lain. 2. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. A. Bahwa kekayaan wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa. Keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. B. Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah tanpa meninggalkan ciri-ciri khas yang dimiliki oleh daerah-daerah dalam mengembangkan ekonominya. C. Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan dilakukan bagi kemakmuran rakyat. 3. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. A. Bahwa masyarakat Indonesia adalah satu. Pri kehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata, dan seimbang, serta adanya keselarasan hubungan yang sesuai dengan kemajuan bangsa. B. Bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu. 4. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan. A. Bahwa ancaman terhadap satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman bagi seluruh bangsa dan negara. B. Bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama di dalam pembelaan negara. Bangsa Indonesia adalah dasar ingin bersatu agar hidup kokoh sebagai bangsa yang berdaulat, memiliki faktor-faktor integratif bangsa sebagai perekat persatuan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, Sang Saka Merah Putih. Yang keempat, Lagu Kebangsaan Indonesia. Yang kelima, Bahasa Indonesia. Yang keenam, Sumpah Pemuda. Ciri-ciri pragmatisme diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, menampakkan persatuan, kesatuan, serta keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang keempat, berjiwa pembaharu. Yang kelima, tidak kenal menyerah. B. Kehidupan bernegara dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 1 ayat 1, Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945 yang merupakan naskah asli mengandung prinsip bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pasal 18 ayat 1, Pasal 18B ayat 2, Pasal 25A
dan pasal 37 ayat 5 Undang-Undang Dasar dan keberadaan lembaga-lembaga dalam Undang-Undang Dasar. Yang kedua, keunggulan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tanahnya amat subur dan kaya akan sumber daya alam. Candi Borobudur dan Pulau Komodo menjadi tempat pariwisata dan pantai-pantai di Bali. C. Faktor pendorong dan menghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang pertama, faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ada 3 faktor yang memperkuat persatuan dan kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Sumpah Pemuda, Pancasila, dan Semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama, Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan sumpah yang menunjukkan kebulatan tekad seluruh pemuda Indonesia yang merupakan unsur utama perjuangan bangsa dalam melawan penjajah untuk mempersatukan seluruh rakyat Indonesia dalam perjuangan meraih kemerdekaan. Yang kedua, Pancasila. Pancasila dapat memperkukuh persatuan dan kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya, nilai-nilai Pancasila tidak dapat diciptakan hanya untuk satu suku bangsa saja. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Inti dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah adanya persatuan dalam berbagai perbedaan. Yang kedua, yaitu faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Faktor penghambat ini sering sekali kita lihat di berbagai peristiwa seperti konflik-konflik antar suku dan juga hal lainnya. Namun, apa saja faktor-faktor yang menjadi penghambat persatuan dan kesatuan? Yang pertama yaitu kebinekaan atau keberagaman pada masyarakat Indonesia. Faktor ini mengakibatkan munculnya konflik antar suku dan bangsa. Dan yang kedua, geografis. Faktor ini menyebabkan terdapat pembangunan yang belum merata. Yang ketiga, munculnya gejala etnosentrisme. Faktor ini menyebabkan sikap yang melebihkan budayanya dan menganggap rendah budaya lain. Dan yang keempat, melemahnya nilai budaya bangsa. Faktor ini disebabkan oleh budaya asing yang mengaruhi budaya bangsa. Dan yang terakhir yaitu pembangunan yang tidak merata. Faktor ini apabila tidak diselesaikan, maka dapat memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa. D. Perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gotong royong merupakan cerminan perilaku yang dapat memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa. Nilai-nilai Pancasila dapat kita amalkan dengan cara hidup rukun antar sesama. Sikap tersebut dapat kalian tampilkan dalam kehidupan sehari-hari, di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Di rumah, kalian dapat melakukan sikap rukun melalui perilaku saling menghormati dan menyayangi dengan anggota keluarga yang lain. Di sekolah, kalian senantiasa menampilkan sikap dan perilaku saling menolong dan saling berbagi dengan teman. Di masyarakat, kalian harus tetap menjaga kerukunan warga dengan sikap tolong-menolong. Sekian presentasi dari kami, terima kasih. Wih, bengkok sekali, astagfirullah. Saya salah